Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Al-Naf, Al-Aql, Al-Ruh, dan Al-Fitrah. Selamat menyaksikan. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Al-Nas. Nah, sekarang kita akan mengkaji ulang lagi apa itu Al-Nas. Ada yang bisa menjawab? Ya, Santi. Sepemahaman aku dari yang kemarin teman-teman sampaikan tuh, kalau al-nafs tuh merupakan bagian dari diri manusia yang akan mendorong untuk manusia tuh melakukan suatu perilaku baik yang buruk ataupun yang baik kayak gitu. Ada ibu kalau contohnya kali ya, kalau di kehidupan sehari itu kayak misal kalau kita lagi ujian mungkin. Nah kan kita tuh pasti ada dorongan di diri sendiri tuh kalau kita mau lihat buku biar nilainya bagus gitu. Itu kan berarti dorongan yang negatif. Nah kan di sisi lainnya juga kita tuh pasti ada dorongan sisi positifnya yang kayak itu tuh nggak jujur gitu, gak bakal buat meskipun kita dapat nilai yang bagus tapi itu gak bakal bikin kita puas. Ini seperti itu. Nah kalau dari implikasinya tuh dari al-nafs tuh bakal bikin mungkin ya pengetahuan kalau di dalam diri manusia itu ada beberapa dorongan yang untuk membentuk perilaku seseorang, baik itu dorongan yang positif ataupun yang negatif, seperti itu. Oke, bagus Santi. Nah, selanjutnya pembahasan untuk hari ini akan dilanjutkan oleh kelompok 2 tentang Al-Ruh. Nah, silakan kepada kelompok 2 dipersiapkan dan langsung saja. Definisi Al-Ruh itu apa? Dapat diartikan sebagai dimensi spiritual atau jiwa merupakan bagian fundamental dari manusia. Al-Ruh itu dipahami sebagai karunia Allah yang memberikan kehidupan dan keunikan pada setiap individu. Dalam psikologi Islam, pemahaman Al-Ruh itu memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman holistik tentang kesejahteraan psikologis. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya itu dapat sering diartikan sebagai jiwa atau spiritual tradisi Islam. Contoh nyatanya itu kayak penerapan dapat ditemukan dalam praktik keagamaan, misalkan kayak doa, meditasi, atau refleksi spiritual yang diakui sebagai sebagai upaya untuk menguatkan hubungan individu dengan aspek spiritualnya. Kalau implikasi dalam psikologisnya itu tuh konsep Al-Ruh itu psikologi tidak selalu memiliki pandangan langsung, namun pemahaman jiwa dan aspek spiritual dapat mempengaruhi pandangan terhadap kesejahteraan mental. Beberapa praktisi psikologi mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam terapi untuk memahami dan membantu individu secara holistik. Kayak kalau kayak kita juga ya hampir, kalau bedanya tuh kan kalau dalam kehidupan sehari-harinya tuh kan kita memakai dengan cara doa, meditasi dan lain-lainnya. Tahu tadi aku nggak ngerti materi tentang Al-Aql. Ada yang bisa jelasin nggak? Enggak. Bisa jelasin nggak? Enggak. Tapi pas tadi waktu dijelasin aku sempat nyatet sih beberapa tentang Al-Aql ini. Jadi tadi tuh yang dijelasin tuh Al-Aql itu merupakan keadaan dari jiwa manusia yang bergerak aktif dan terus-menerus dengan karakteristiknya yang khusus yang dimiliki masing-masing dalam manusia itu. Nah, dalam Al-Quran itu kata Al-Aql ini semuanya itu menunjukkan unsur pemikiran pada manusia, sedangkan penggunaan Al-Qalb selain merajut pada hal-hal yang berkaitan dengan emosi, tetapi juga pemikiran pada manusia. Nah, kalau untuk contoh kehidupan sehari-hari dari pengertian Al-Aql ini tuh kayak ada emosi yang dapat berubah-ubah gitu. Jadi kayak ada yang awalnya sedih terus tiba-tiba jadi senang, atau kebalikannya dari senang jadi sedih gitu. Kayak misalkan kalau mungkin pada cewek-cewek kayak
mau haid atau gitu kan pasti kayak gitu ya, relate kan kalau lagi haid gitu. Itu contoh kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin itu sih kalau untuk definisi dari itu. Ngerti. Ya. Kalau untuk implikasinya? Implikasinya? Kalau untuk implikasinya alk sama alkob ini itu memiliki fungsi kognisi sama afeksi yang melakukan untuk aktivitas berpikir sekaligus merasa gitu. Mungkin itu sih. Aku juga sama loh, belum ngerti tentang yang materi alfitrah. Kalau boleh tahu ada yang bisa jelasin nggak? Aku juga nggak ngerti sih Oh, tentang kemarin nggak alfitrah. nyatet? Iya, aku juga sama Parah. kayak. Ada yang bisa jelasin nggak? Aku kemarin sempat sih nyatet sedikit, cuma diketik sih, belum dipindahin ke tulisan. Nggak apa-apa, kalau boleh tahu apa? Aku jelasin ya sedikit. Nah, kalau misalnya dari definisinya itu sendiri dalam Al-Quran, al-fitrah itu bermakna penciptaan atau kejadian. Nah, maksudnya itu fitrah manusia merupakan kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahirnya. Nah, dengan kata lain, fitrah manusia adalah citra asli yang dinamis yang terdapat pada manusia gitu. Nah, jadi konsep besarnya itu manusia dalam Islam secara umum yaitu mengandung arti penciptaan asli dan identitas esensial manusia. Nah, dengan fitrah manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia sejak awal kejadiannya sampai akhir hayatnya. Nah, fitrah itu bukan hanya suatu kecenderungan alamiah, tetapi juga suatu kecenderungan kepada tindakan yang benar dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia juga berarti kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang telah dibawa sejak lahir, nah dan akan menjadi pendorong bagi kepribadiannya. Dengan fitrah itu sendiri manusia bukan hanya memiliki kecenderungan untuk ketuhanan, tetapi juga menghadirkan Tuhan dalam segala bentuk tindakan hidupnya. Nah, memahami konsep fitrah itu adalah sesuatu yang penting gitu untuk upaya memahami konsep, struktur, dan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Nah, kalau misalnya contohnya ada yang bisa nggak nyatainnya gimana gitu? Ada enggak? Enggak. Santi bisa. Mungkin Enggak, aku contoh sedikit tuh ya. Ya, boleh. Nah, fitrahnya itu sendiri adalah fitrah kita kan sebagai manusia, sebagai makhluk kasih sayang kan. Iya. Nah, rasa kasih sayang itu adalah sebuah fitrah gitu. Contohnya dalam kehidupan keluarga misalnya nenek-nenek, kakek-kakek dan nenek-nenek misalkan dalam keluarga itu selalu apa ya, ngebagain cucunya gitu. Ih, si adek mah lucu, si kakak mah pemberani gitu. Nah, atau misalkan ayah bundanya tidak pernah mau kalah membanggakan anaknya, misalkan anak saya mah udah masuk universitas ini, udah punya dapat beasiswa gitu dalam semester ini teh. Nah, contohnya gitu. Jadi fitrah kasih sayang itu harus direalisasikan pada sesama makhluk Allah, kepada sesama manusia, nah selain itu kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan. Itulah contohnya. Oke, nah kalau kan kita tuh psikologi ya. Buat praktek psikologinya tuh apa sih implikasinya? Nah, kalau implikasinya itu yang kemarin aku pahami itu, jadi implikasi eksistensi dari fitrah manusia itu sendiri terhadap psikologi, jadi interkoneksi antara manusia gitu, antara manusia, alam, juga Allah. Nah, oleh karena itu sebagai selain bermakna religius, fitrah juga bisa ditarik untuk dimaknai secara paradigmatik. Nah, paradigma psikologi ini bagi orang Islam itu harus berwawasan tauhid yang merupakan fitrah inti dari penciptaan manusia dan harus menjadi landasan dalam memahami manusia. Alhamdulillah, aku agak ngerti sekarang Oke, ya. lumayan Terima kasih banyak. Coba Terima diulang. kasih.